Selamat sore teman-teman. Bisa dengar suara saya? Bisa, Ci. Tadi saya udah buka doa di kelas STA, jadi nanti di kelas ini saya doa penutup. Ya, teman-teman, selamat buat yang sudah menyelesaikan mata kuliah seminar tugas akhir. Berarti di semester ini teman-teman akan mengerjakan tugas akhirnya. Dan untuk teman-teman yang TA perpanjang, berarti teman-teman harus segera untuk prasidang ya. Sudah saatnya untuk prasidang. Oke, hari ini kita akan awali dengan dokumentasi dulu. Jadi kelas kita sekarang berubah jadi siang karena Senin pagi bentrok terus ya, jadi pindah ke siang. Hari ini yang tidak hadir, Anang. Ini saya tandain dulu ya, supaya terekam. Kemudian Christopher, lalu Kelvin Susanto, tadi juga nggak ada. Kelvin Christy, Naomi, Tommy Stefanus, dan Willy Budianto. Jadi yang ini tidak hadir. 1, 2, 3, 7 orang yang tidak hadir. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa hadir. Saya langsung aja ke pembahasan tentang panduan STA. Jadi, teman-teman yang mengambil tugas akhir, bukan STA, yang mengambil tugas akhir, diingatkan kembali tentang histori KPTA. Buat teman-teman yang semester lalu perpanjang, maka teman-teman perlu mengisi form ini dan checklist perpanjang. Terus flow TA masih tetap sama, tapi saya akan ulang karena di sini ada teman kita yang STA-TA bareng ikut. Jadi kalau sudah lulus dari mata kuliah STA, teman-teman itu akan dapat dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu teman-teman perlu bimbingan sebanyak 8 kali. Nah, untuk yang STA-TA bareng, tadi saya sudah singgung juga di kelas STA, bahwa jumlah 8 itu dari STA 4 pertemuan, dari TA 4 pertemuan bimbingan. Jadi total 8. Dan untuk yang perpanjang, berarti semester ini ada 4 bimbingan, total 12. Teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Saya jadi lupa. Kita foto bareng dulu supaya ada bukti dokumentasi pertemuan kita ya. Oke, teman-teman boleh nyalakan kameranya. Ocin double. Christopher, apakah bisa? Reinhard. Yoel, bisa menyalakan kamera Yoel? Oke, kita satu layar tapi daftar namanya 2. Jadi agak lama dikit ya. Oke, semuanya lihat ke kamera. Senyum 1 semester saja ya. 3, 2, 1. Ada beberapa hal yang berubah semester ini. Jadi banyak minta bantuan teman-teman. Oke, nah tentang jumlah bimbingan, teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Jadi buat teman-teman yang statusnya TA baru, 8. Yang statusnya perpanjang akan 12 sampai akhir USTA nanti. Setelah proses bimbingan ini jalan dan sambil jalan sebetulnya, jadi jumlah ini nggak jadi syarat prasidang sama dengan sebelumnya. Dan teman-teman kalau sudah dapat izin prasidang, boleh maju prasidang, mengumpulkan berkas di kelas TA, kemudian melaksanakan prasidang. Setelah itu kalau lulus dari prasidang, yang berikutnya itu ke USTA. Bayar biaya USTA ini sudah include di SKS. Besarannya 1 SKS. Ya, itu yang baru infonya. Kemudian untuk
USTA teman-teman perlu mengumpulkan berkas, di kelas STA juga. Pameran sama seperti semester sebelumnya, kita nggak akan adakan pameran, tapi berkas-berkas yang dikumpulkan seperti video dan sebagainya itu akan tetap dikumpulkan. Terus di akhir setelah selesai USTA, teman-teman akan mengumpulkan checklist penyelesaian. Kalau misalkan ternyata amit-amitnya tidak lulus mata kuliah ini, tidak lulus USTA, terpaksa akan balik lagi, ambil STA lagi. Jadi teman-teman mohon perjuangannya dengan sangat. Anda sudah di titik mata kuliah TA, ini terakhir. Ada 2 step, yaitu prasidang dan USTA. Jadi perjuangkan 2 hal itu agar di akhir kita bisa bareng-bareng kumpulkan checklist penyelesaian dan semua bisa daftar wisuda online. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk komunikasi, ini sudah ada di CLS. Hari ini saya terlambat sekali untuk upload di CLS karena ada masalah dan baru selesai jam 11 siang tadi. Jadi saya juga cukup deg-degan ini karena saya semester ini akan full menggunakan CLS dan tidak menggunakan Google Classroom kecuali Google Classroom sidangnya teman-teman yang buat sidang, yang buat ngumpulin berkas buat sidang. Nah itu masih tetap pakai Google Classroom, tapi kalau Classroom kelasnya itu nggak ada. Jadi semua info akan ada di CLS. Kemudian untuk kontak, teman-teman nanti akan bisa mengakses di sini di meliana.it.mananta.edu. Nanti saya akan balik lagi ke sini untuk jelasin. Ini saya review ringkas dulu aja ya. Ini kelas udah full di CLS. Tentang pertemuan online. Setiap pertemuan hari Senin jam 3 kita komitmen untuk ketemu. Jadi saya berusaha supaya nggak ada jadwal pertemuan di luar dari Senin jam 3 teman-teman. Nah, kalau link meetingnya habis, karena saya pakai Zoom-nya yang gratis kan ya, cuman dikasih waktu 30 menit, maka teman-teman akan masuk lagi ke link yang sama tanpa waiting room. Jadi presensi yang saya checklist nanti saya laporkan daftar hadir mahasiswa, itu hanya di yang 15+5 sampai sekitar 10 menit kita dokumentasi dulu di awal. Jadi kalau sampai nanti saya kelebihan dari 30 menit ngomongnya dan masih ada yang mau diomongin, teman-teman boleh masuk lagi tanpa waiting room. Tapi minta waktu dulu sekitar 10 menit untuk nunggu supaya video rekamannya itu selesai saya convert di laptop saya. Kayak tadi yang STA kan jadi harus 2 meeting, nunggu dulu sebentar, teman-teman break dulu sebentar lah ya. Sambil ingat-ingat apa mungkin ada pertanyaan yang masih mau diajukan, nanti kita join lagi dan saya akan buka tanpa waiting room. Jadi teman-teman bisa langsung masuk. Kemudian ada silabus kelas, STATA, ini juga nanti akan saya jelaskan. Pengumuman teman-teman perlu perhatikan di Facebook Fakultas, Line, web Fakultas, SAT, kemudian perpustakaan dan BAA. Ini semuanya mesti satu persatu dicek and recheck pengumumannya. Terus tentang portofolio, teman-teman memang masih nggak ada syarat portofolio untuk prasidang. Jadi nggak seperti zaman dulu kalau mau prasidang harus ada memenuhi sekian poin portofolio, nggak ada. Yang di itmananta.org itu sudah nggak ada. Nah tapi teman-teman tetap harus mencicil untuk mengisi portofolio di apps.maranatha.edu. Kenapa? Karena portofolio ini akan menghasilkan SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Dan saya konfirmasi ke Prodi sudah mulai cetak. Jadi kalau teman-teman lulus ada ijazah dan ada SKPI. Nah isiannya itu dari portofolio yang di apps.maranatha.edu. Nah semester kemarin, beberapa hari yang lalu tepatnya, itu baru ketahuan bahwa ada teman kita yang sudah dipindahkan statusnya dari mahasiswa jadi alumni, ternyata portofolionya belum di-approve atau telat ngisinya di akhir-akhir setelah USTA. Jadi kemungkinan besar sih nggak bisa diproses, tapi saya nggak tahu kelanjutannya ya. Nah, karena hal itu, jadi saya ingetin ke teman-teman yang semester ini, ayo mulai dicicil, terus minta approval ke dosen walinya itu jangan mepet-mepet gitu. Jadi nanti kita akan ada pertemuan yang teman-teman nunjukin portofolionya sudah sampai berapa poin, dosennya sudah
memproses atau belum, kemudian kurangnya berapa. Saya sih targetnya teman-teman minimal nanti di pertemuan kesekian yang ada di silabus kita, itu teman-teman sudah bintang 1. Bintang 1 itu sekitar 121 poin. Jadi ini saya sangat menekankan isi portofolio. Teman-teman bebas, nggak ada syarat untuk prasidang. Tapi itu tuh harus dipenuhi supaya teman-teman dapat SKPI. Kemudian tentang link penting. Link penting ini ada 3 yang utama pisan. Yang pertama biasa link file-file, itu ada di link 1. Kemudian daftar pembimbing, jadwal sidang itu akan ada di link 2 seperti biasa, daftar penting STATA. Dan saya minta teman-teman untuk bergabung di grup FB. Belum ada yang saya approve. Saya kumpulin dulu supaya teman-teman bisa masuk semuanya. Reinhard keluar, oke. Kemudian grup WA itu tidak jadi sesuatu yang harus, tapi saya akan tetap buka. Cuman di situ nggak akan terlalu banyak info lah ya. Nah, saya malah pakai yang ada di sini. Kalau saya klik ini, teman-teman bisa langsung lihat nggak ya? Coba di komen. Kemudian ini kelas kita di cls.mayanata.edu, kemudian sistem akademik terkait portofolio di apps.mayanata.edu, kemudian untuk kelas STATA, ini link penting link 1, link 2, link grup FB, sama link video. Nah, video ini saya nggak satuin ke yang materi pembelajaran ya, karena itu mah khusus STATA. Nah, yang akan saya terapkan di semester sekarang adalah ini, link Q&A. Kalau dibuka, isinya adalah Google Sheet ini. Teman-teman bisa lihat Google Sheet-nya nggak ya? Halo, teman-teman? Bisa, Ci. Oke, thank you. Nah, di sini itu ada sheet-sheet tergantung dari mata kuliahnya. Jadi, saya teh riweuh pisan semester kemarin mengalami kesulitan baca chat teman-teman di Zoom, chat teman-teman di WA, itu susah lah pokoknya buat saya agak susah. Jadi saya coba pakai cara ini, nggak tahu berhasil atau enggak ya. Ini kan baru percobaan pertama. Link ini dipakai untuk kalau teman-teman ada pertanyaan atau pernyataan atau apapun lah terkait mata kuliah kita STA-TA. Kalau di yang jam 3 kan TA, berarti terkait mata kuliah TA. Nah, ini per minggu setiap hari Jumat nanti saya akan tutup. Jadi ini sekarang week 1, nanti di Jumat saya akan tutup jadi week 2 gitu ya. Week 3 dan seterusnya. Nah, isinya apa? Isinya pertanyaan teman-teman. Jadi saya akan pasang saya pakai 2 layar. Saya akan pasang di layar yang satunya lagi untuk baca pertanyaan teman-teman. Nah, kalau sempat dijawab di jam 3 berarti saya akan langsung jawab di sini, atau dijawab lisan dulu, teman-teman boleh juga bantu untuk link kasih jawabannya di sini, bantu ketikin jawabannya kayak gitu. Jadi tempat nanyanya satu wadah, teman-teman nggak pusing juga, oh kenapa ini nggak dibales chatnya di WA dan sebagainya. Wadah teman-teman jadi enak di satu tempat, saya juga enak bacanya satu tempat, jadi nggak riweuh, aduh belum kebaca gitu ya. Jadi saya kebantu di satu tempat, kita bareng-bareng di satu tempat. Nah, ini tadi udah jalan di kelas STA, jadi pertanyaan boleh di-unmute mikrofonnya silahkan, tapi bantu tulis juga di sini supaya barangkali ada teman-teman yang pertanyaannya sama, jadi kebantu di sini, tinggal di-search aja. Terus ini pertanyaannya, kemudian jawabannya, silahkan teman-teman kasih identitas email supaya kalau ternyata perlu untuk saya kirimin email, saya akan kirimin email. Terus, nah ini teman-teman bisa lihat lah ya, saling lihat, nggak ada rahasia kan di antara kita. Jadi silahkan teman-teman cek di sini. Nah nanti yang TA gimana? Yang TA juga sama, boleh tulis di sini. Anda kalau ngambil STA ya boleh tulis kayak gini, silahkan aja, sesuaikan. Tapi saya akan akses di sini, akses ke sini. Begitu juga dengan mata kuliah lain, mahasiswa wali saya atau mahasiswa yang lain yang pengen nanya, saya kasih wadah di sini. Nah, kenapa seperti itu? Karena setelah dicek, jadwal saya kayak gini teman-teman. Jadi pas lagi kelas, baca chatnya yang bukan mata kuliah STATA, sayanya rada pusing gitu ya jadinya.
supaya fokus. Jadi teman-teman bisa lihat jadwal saya kayak gini. Jadi di 12.30 kalau nyari saya nggak jawab, itu karena saya ada di kelas STA. Mungkin setelah kelas STA masih ada yang minta untuk nanya-nanya di Zoom, itu pokoknya saya fokus untuk kelas STA. Terus jam 3 saya pasti ada di kelas TA. Jadi kalau teman-teman cari saya, pasti ada di kelas kelas TA jam 3. Gitu. Nah, itu hari Senin. Hari Selasa, saya kasih waktu sekian menit untuk mahasiswa wali atau dosen. Kemudian saya akan fokus jam 2 sampai jam 3 baca Q&A ini. Nah, kalau sampai teman-teman bilang, aduh berarti WA saya nggak dibaca. Nggak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh saya, tulis aja di Q&A. Ci, saya kirim WA atau gimana. Supaya teman-teman tahu, oh saya udah baca, oh saya belum baca, dan sebagainya. Tapi saya fokus pasti ngelihat Q&A, itu saya komitmen berjanji sama diri sendiri ya, maksudnya. Jam 2 sampai jam 3 itu saya akan lihat ke sini untuk baca dan jawabin. Jadi kalau misalnya sampai teman-teman ternyata, aduh pengen pisan ketemu, dan sayangnya tuh diajak ngomong nggak ngerti-ngerti, marilah kita bertemu di Zoom atau di Meet, kita akan jadwalkan bareng-bareng. Tapi jadi tahu gitu, ada permintaan untuk janjian ketemu di Zoom atau di Meet. Seperti itu. Terus saya nggak bisa nyiapin kelas nih, jadi saya pengen punya waktu untuk nyiapin kelas, nyiapin STA, TA, dan sebagainya. Karena beberapa info banyak yang miss karena saya lisan kayak gini, ada yang ternyata jaringannya jelek dan sebagainya. Jadi saya pengen persiapin benar-benar untuk teman-teman. Hari Rabu saya ada kelas ERP sama kelas praktikum Basdat. Jadi kalau sampai nggak jawab, berarti saya sedang ada di sini gitu. Teman-teman tahu ada di mana saya. Terus hari Kamis kembali saya pengen punya waktu buat mahasiswa wali atau dosen, dan saya di jam segini pasti fokus di Q&A. Jadi teman-teman lebih jelas nyari saya, dan kenapa saya bales nggak bales itu karena ada di mana dan lagi ngapain gitu ya. Terus tadi apa lagi? Kelas di CLS, pertemuan online, silabus. Nah, tadi portofolio udah ya penjelasannya. Silabus ini penting pisan, dan saya sudah buka supaya teman-teman ada spare dikit waktu sih. Nah, ini silabus kelas kita. Semuanya udah ada di CLS, teman-teman. Kecuali slide yang ini, saya belum upload. Tapi nanti saya akan upload. Jadi, kita ngomongin apa, yang saya omongin pasti saya upload. Videonya kalau perlu ada, juga saya akan embed di CLS semuanya. Jadi, teman-teman nggak kehilangan info juga. Ya, tinggal dibaca dan disimak. Hari ini perkenalan dan pengarahan kelas TA. Minggu depan kita akan bahas lagi tentang bimbingan TA. Nah, jadi karena teman-teman sudah tahu bimbingan jumlahnya harus berapa, minggu depan pasti saya tanya sudah bimbingan apa belum, mana bukti bimbingan dengan dosennya. Nanti teman-teman silahkan di-share screen supaya itu terekam. Kemudian tanggal 8 nanti kita akan bahas tentang pengajuan prasidang dan usta. Bareng-bareng. Kita lihat prasidang butuh apa aja, usta butuh apa aja. Di tanggal 15, saya akan kembali ngecek progres bimbingan teman-teman. Kemudian di tanggal 22 Maret, kita bahas tentang penyelesaian TA. Butuh apa saja, dan teman-teman harus sudah mulai mempersiapkan diri. Di tanggal 29, saya akan minta teman-teman untuk melaporkan histori KPTA. Siapa tahu ada yang masih belum ditanda tangan status perpanjangannya buat teman-teman yang TA perpanjang, atau yang, nah ini sudah ada info 10 menit lagi. Nanti kalau tiba-tiba mati, saya akan buka lagi meetingnya di link yang sama ya teman-teman. Sama saya akan minta di tanggal 29 Maret itu portofolio teman-teman sudah nyampe poin berapa. Kita akan rekam itu berapa jumlahnya, ditunjukin di share screen bareng-bareng. Kemudian tanggal 5 April ini kita akan siap-siap untuk prasidang TA. Di tanggal 12 April ini sudah masuk di minggu UTS.
Jadi buat yang TA saja diharapkan untuk maju prasidang di UTS. Ya teman-teman, UTS itu di 12 sampai 23 April. Jadi jangan buang-buang waktu. Kalau misalnya sampai minggu depan ada yang maju prasidang, saya senang banget. Ya bersyukur udah mulai nyicil. Tapi kalau belum, yang TA saja usahakan di UTS sudah prasidang. Jadi nanti teman-teman ke ustanya itu di 31 Mei. Gitu. Nah, buat teman-teman yang STA-TA bareng, Anda pasti harus lulus STA dulu. Jadi kalau sampai sebelum 12 April sudah sidang STA, itu bersyukur banget. Tapi kalau belum, ya berarti terpaksa pasti di UTS. Nah, minggu depannya sampai 2 minggu setelah UTS, itu Anda harus pengajuan prasidang. Mau tidak mau yang STA bareng itu pasti harus prasidang. Setelah itu, sekitar 31 Mei bareng lagi dengan yang teman-teman TA saja untuk pengajuan USTA. Di 7 Juni, ini batas akhir untuk ngelengkapin USTA kalau masih ada yang kurang-kurang, tapi assignment pasti saya akan buka di sekitaran 31 Mei. Terus 14 Juni ini kita selalu akan ada pertemuan pengarahan tentang persiapan pelaksanaan USTA, dan 21 Juni ini tentang penyelesaian TA lagi. Kenapa diulang-ulang seperti itu? Karena di pertemuannya kita akan ngecek bareng-bareng. Takutnya saya lupa, terus kalau misalnya saya tunda juga, nanti ya saya bukain assignment-nya, saya jadi ini nih, ngelama-lama teman-teman. Ada beberapa teman kita yang jadinya merasa lama gitu ya waktu semester kemarin. Jadi kita akan bareng terus di hari Senin. Kalau teman-teman ada yang udah selesai ya berarti teman-teman nggak perlu masuk lagi meetingnya. Tapi kalau teman-teman belum selesai, ayolah kita bareng-bareng di hari Senin jam 3 sampai jam 5. Terakhir, ini tentang penyelesaian TA. Ini tidak boleh ditawar. Seperti teman-teman semester kemarin, mereka kumpulkan di 1 Februari, itu benar-benar bareng semua di 1 Februari. Satu mahasiswa aja yang benar-benar molor karena miskomunikasi. Nah, buat teman-teman semester ini, 5 Juli adalah hari terakhir pengumpulan checklist penyelesaian TA. Jadi ini padat banget ya teman-teman. Nah, buat yang nggak selesai di 5 Juli, pasti otomatis akan kena di SA karena periode semester genap itu ada SA-nya. Cuman itu pasti Anda jadi bayar lagi gitu. Nah, usahakanlah sebelum tanggal 5 Juli karena saya sudah buat hari-harinya tidak ada hari yang beda dari hari pertemuan kita gitu. Jadi ayolah bareng-bareng dikerjakan TA-nya supaya selesai tepat waktu. Nggak ada pameran ya teman-teman, jadi waktunya bisa digunakan untuk sidang. Terus bobot masih sama, nggak ada perubahan. Prasidang itu 35%, USTA 55%, dan publikasi di akhir yang checklist itu 10%. Ini jumlah bimbingan teman-teman bisa lihat di sini. Terus dress code sidang, bisa lihat juga di silabus ya, di bagian bawahnya. Durasi sidang berapa lama, kemudian apa aja yang harus dilengkapi oleh teman-teman setelah beres USTA. Rasanya itu bagian-bagian penting yang teman-teman perlu banget. Nanti kita nyicil sih, kayak misalnya filenya yang mana sih? Nah, nanti kita bareng-bareng. Saya akan tempelin link-link supaya teman-teman kebantu, supaya nggak terlalu bingung gitu, itu tuh di mana. Nah, yang penting tuh tentang pembimbingan berubah, yang buat yang STA saja semester kemarin mungkin belum TA, nah ini form untuk bimbingannya. Ya, ini yang potret. Kalau dulu kan STA yang landscape, ini yang potret. Kalau teman-teman ada izin bimbingan, nggak datang bimbingan, udah janjian nggak datang, silahkan isi di form alasan tidak bimbingan. Ini jumlahnya. Terus laporan TA itu 6 bab 1 sampai bab 6, dan aplikasinya sudah, itu aja. Nanti yang lainnya kita akan cicil setiap pertemuan. Apa yang dikumpulkan kita bareng-bareng. Sudah ngumpulin apa belum, kurangnya apa, kita bareng-bareng semuanya. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ya. Di file PPT itu nanti kita dapat juga nggak, Ci? Dapat. Atau ada? Dapat. Sudah ada di challenge ya? Oh, belum. Saya belum upload yang file presentasi.
Oh, oke, Tapi Ci. nanti semua file yang saya sampaikan itu akan ditempel di CLS. Termasuk video, misalkan saya jelasin tentang bimbingan, tentang link penting, itu semua akan di-embed di CLS. Jadi bisa Oke, dibaca makasih. ulang gitu loh. Baik, Ci. Thank you, Ci. Soalnya kemarin lisan-lisan ada yang kelewat, lupa, nggak kedengar atau gimana, jadi ngeganggu prosesnya. Nah, yang sekarang saya tempelin semua di CLS, makanya wadahnya satu. Semua file di CLS, terus ini, Q&A. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Terus yang di CLS lagi teh ini, kehadiran. Kehadiran itu ada di CLS, teman-teman. Sebentar, saya buka pakai. Di CLS itu, teman-teman perlu lihat ini. Ini ya, teman-teman. Di CLS itu, nah ini, link 0, ada silabus. Siapa tahu teman-teman tertarik baca RPS. Kita 16 pertemuan ngapain aja, boleh lihat RPS sih, silakan. Ini silabus, tanggal-tanggal penting, jadi yang tadi saya presentasikan itu ada di sini. Kemudian ini sudah saya copy paste dengan tulisan yang besar, link penting kita, kelas kita di CLS, pertemuan online pasti ada, minta perhatian untuk silabus, pengumuman yang perlu diperhatikan di mana aja, portofolio ngisinya di mana aja, link 1, link 2, link 3 sudah ada di sini. Nah, setiap pertemuan, teman-teman perlu ngisi kehadiran. Selain saya checklist dan saya lapor ke Prodi ya kehadiran teman-teman, saya sudah ada file PDF-nya. Nah, teman-teman juga perlu mengisi kehadiran di sini. Yang pertemuan hari ini ngisinya dengan format NRP, nama, kemudian kasih teks. Hari ini teman-teman dapat informasi apa? Silakan ditulis untuk sebagai bukti kehadiran. Nanti minggu depan ada lagi, misalnya pertanyaan, sudah berapa kali bimbingan ya? Tinggal teman-teman sesuaikan aja pertanyaan kehadiran bimbingannya, minta pertanyaan apa. Batas waktu ngisinya itu di jam kuliah, dari jam 3 sampai jam 5. Tapi checklist yang saya laporkan ke Prodi adalah checklist untuk teman-teman yang hadir dokumentasi. Jadi kalau misalnya teman-teman ngisi ini ya silakan aja, nggak hadir Zoom-nya, tapi teman-teman ngisi ya silakan. Tapi saya nggak bisa isi itu untuk yang lapor ke Prodi. Lapor ke Prodi ini nih teman-teman, yang DHMD ini. Ini saya akan checklistin teman-teman untuk yang hadir di Zoom. Hadir kayak gitu. Tapi ini checklistnya kalau sampai nanti saya upload file ini itu semuanya berdasarkan yang hadir di Zoom. Jadi kalau ngisi kehadiran itu yang memang wajib teman-teman penuhi kehadiran di CLS, tapi checklist ini tuh based on yang datang di Zoom. Seperti itu. Ci, Ya. jadi kalau kelupaan isi yang di CLS ke apa gitu, Ci? Kalau bisa mah jangan ya, soalnya itu di report. Usahain lah jangan kelewat. Tapi Ya tetap soalnya kalian. CLS kan nggak kayak classroom, Ci. Tadi terakhir dari Ocin ya. Ya, kalau bisa jangan kelewat, Cin. Karena itu tuh di report, jadi beneran mahasiswanya ada dan ikutan kelas. Jadi kayak ada lognya gitu, Cin. Oh, kalau telat gitu gimana, Ci? Kalau kan CLS bang nggak ada notifnya kayak Google Classroom gitu, Ci. Suka lupa gitu. Telat gitu nggak apa-apa, Ci? Saya belum lihat Selama sih. Apa kamu mau nyobain hari ini ditelatin? Nggak apa-apa sih, saya pengen lihat. kalau dulu sih Pak kelasnya Pak Bernard kalau telat tuh jadi si assignment-nya warnanya merah gitu, Ci. Tapi Di masih report bisa dosennya. masukin di assignment-nya jadi warna merah gitu, Ci. Oh, kamu kalau mau bantu saya untuk testing yang hari ini, coba ditelatin. Tapi kan checklist mah Saya, udah ada. saya Nggak udah apa-apa isi, sih. Ci, Coba masalahnya. setengah 6 gitu. Udah isi saya masalahnya, Ci. Oh. Tapi ngisi sedikit Dan, sih NRP buat bukti aja karena ternyata di report itu punya saya kosong semester kemarin teh. Jadi kayak nggak ada kelas sama sekali. Nah saya nggak mau kayak oh, gitu.
Oke deh, Ci. Makasih, Ci. Isi aja. Nggak berat kok, isiannya juga nggak disuruh Google Form ngisi quiz gimana sih. Info aja, teman-teman kasih catatan hari ini teh ngomongin apa gitu. Terus notes aja buat diri sendiri juga. Tapi mahasiswa teh bisa lihat lagi kalau dia sudah ngisi nggak ya? Bisa, Ci, bisa, Ci. Oh ya udah, berarti kan mahasiswa juga jadi punya log, berarti datang ke kelasnya. Apa lagi ya? Oh terus itu di Q&A ada WhatsApp. Memang nggak fokus di situ sih, tapi teman-teman join itu adalah link tercepat kita saling panggil. Kalau kayak kejadian tadi kan putus, saya bisa langsung report. Tunggu sebentar ya, lagi convertnya berapa persen lagi kayak gitu. Teman-teman boleh lewat, saya bisa bantu teman-teman lewat WhatsApp, tapi memang nggak terus-terusan untuk dilihat juga sih. Untuk yang darurat banget aja. Nah kalau udah masuk minta tolong NRP nama aja sih supaya saya bisa save kontak. Barangkali ada yang ganti nomor ya. Itu aja. Ini nggak ada yang nanya kelas TA sama sekali. Nggak ada pertanyaan. Teman-teman ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada minggu depan, yuk dilaporin ya sudah bimbingan berapa kali. Siapa tahu sebelum masuk pertemuan ini sudah ada 2-3 kali gitu. Tambahan buat maju sidangnya. Atau ada yang nggak tahu dosen pembimbingnya atau barangkali baru STA aja, ini saya bukain link 2 ya. Saya buka dari CLS. Sambil saling liatin juga. Ini yang kelas TA. Ini ya link tadi yang buat kehadiran. Terus kita ngapain aja, teman-teman bisa lihat. Ini tuh sebetulnya tertulis di LKS. Jadi yang biasa saya tulis di Google Classroom. Nah ini diminta untuk copy paste ulang di sini, ya udah saya kasih juga jadwalnya kita ngapain. Terus mahasiswa ada tugas apa, misalnya minggu depan nunjukin histori KPTA, bimbingan udah berapa kali, teman-teman silakan dilihat di sini aja. Saya akan jelasinnya di CLS. Terus ini link meeting kita. Nah sebetulnya copy paste saya ini ada di LKM. Teman-teman nanti boleh cek sendiri ya LKM-nya. Terus nanti bakal kayak gini sih yang sudah saya isi lengkap yang dari pertemuan tadi kelas STA. Jadi nah ini mau buat kelas STA ya, saya tunjukin. Nah, ini saya jelasin link penting, saya upload di sini di embed YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa langsung buka juga. Terus yang tadi tentang histori KPTA, nanti saya juga buat yang TA akan tempelkan seperti ini. Jadi teman-teman benar-benar di sini aja, di CLS aja. Gitu sih teman-teman. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Joel, boleh nggak lewat Q&A? Saya copy paste ya ke Q&A ya. Biar Joel tinggal isi nama. Jadi teman-temannya juga nggak kehilangan info. Nah, kayak gitu. Silahkan Joel dilanjut. Ci mau nanya, kalau misalnya form bimbingan itu kita masukin data bimbingan yang STA lagi di form yang baru atau gimana? Joel itu statusnya TA baru. Sebentar, sambil lihat status ya. Kalau TA baru itu berarti bimbingannya semester ini 8 kali. Ring 2000 20202 daftar penting. Nah, ini ya. Yoel itu statusnya
Mana Yoel? Oh, Yoel itu statusnya TA baru. Karena semester kemarin Yoel itu hanya ambil STA saja. Maka bimbingan STA-nya nggak dihitung. Semester ini 8 kali. Saya jawab ya. Yoel status STA baru. Status TA baru. Sehingga semester ini wajib jumlahnya 8 kali tanpa STA. Tanpa tidak termasuk bimbingan STA. Yoel? Oh ya teman-teman, ini tolong dicek pembimbingnya, takut saya salah set, itu bukan berkat ya, tetapi itu mas saya salah input data, tolong diperiksa. Kemudian ini judul, saya sudah terima di chat yang grup WA lama, tapi saya belum input ke sini dan belum input ke data saya. Tapi nanti saya akan lengkapin buat teman-teman yang belum kasih judul, minta bantuan untuk memberikan info judulnya. Yoel? Oh, Yoel isi itunya di Q&A yang NRP sama emailnya diisi. TA nih saya isiin. Nah, Yoel mulai ngisi. Teman-teman, apakah tentang jumlah bimbingan jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi kalau yang semester kemarin STA-TA bareng berarti harusnya sudah punya tabungan 8. 4 dari STA, 4 dari TA, dan semester ini 4, jadi total 12. Tapi kalau ternyata ada teman-teman yang semester kemarin hanya STA aja, ngambil STA-TA bareng, tapi bimbingannya baru 4 kali STA, berarti semester ini harus 8, jadi total di akhir 12. Tapi kalau kayak kasus Yoel, TA baru berarti 4-nya nggak dihitung, tapi semester ini harus 8. Gitu. Silahkan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Adakah pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, kita akan tutup meetingnya. Mari kita tutup dalam doa. Minggu depan kita akan ketemu jam 3 dengan teman-teman share histori KPTA dan form bimbingannya. Ya. Apakah oke teman-teman? Oke, Bu. Oke. Oke, baiklah. Yuk kita tutup dalam doa aja ya. Mari kita berdoa. Jangan lupa gabung di grup WA ya. Terima kasih teman-teman. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh mempersiapkan diri untuk TA kami di semester ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan menyertai kami dalam perjalanan kami mengerjakan tugas akhir ini. Kami selalu memohon perlindungan dan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat segala kesempatan dan kesehatan yang Kau berikan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa hari Senin jam. Arif, bolehkah lewat Q&A? Saya copy ya. Biar nggak hilang, Rif. Kalau chat gini, hilang. Ci, form bimbingan untuk minggu depan nggak harus di TTND DocuSign. Kadang-kadang ada dosen yang nggak mau tanda tangannya nyicil satu-satu. Nggak apa-apa, nggak usah ditanda tangan juga, tapi ada catatan bahwa udah ngelakuin bimbingan berapa kali. Tapi nanti ditunjukin di share screen ya. Tidak apa kalau dosen tidak bersedia TTD 1 per 1 minggu depan
ditunjukkan saja, tapi sudah diisi pakai PDF editor ya. Nah, Arif tinggal ngelengkapin. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ada tanda tangan dosennya, tapi di PDF editor Arif udah punya catatan tanggal segini, bimbingan, topiknya ngebahas apa. Nanti kalau teman-teman setelah kelas ini masih ada kepikiran, pingin nanya, pingin apa, jangan ragu langsung di Q&A. Kalau itu rahasia, teman-teman pribadi banget ya, berarti tulis C, saya WA gitu, atau gimana. Nanti saya panggil Zoom, biar clear semuanya ya. Oke. Titip Arif aja, tinggal ngisi yang NRP sama email ya Arif ya, supaya ke data. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ci. Sama-sama. Kasih Ci, izin live ya. Oke.